Kita kembali lagi ke akun Sang Raja. Dalam pertarungan Alien Hunting Ground di babak kedua, Yeu dan para budak perang dihadapkan dengan 3 musuh dengan kemampuan unik yang berbeda-beda. Setelah melalui pertarungan yang sulit, Yeu berhasil memerangkap musuh yang punya skill Necromancer dengan menggunakan Transcube yang diubah menjadi gelang-gelang emas. Kirain udah mati, tapi ternyata belum musuh yang punya keahlian Necromancer satu itu. Karena sebelum menghabisinya, muncul musuh lain yang disebut sebagai Immortal Polymer, berdiri di hadapan Yeu dan dengan angkuh berkata jika sekarang Yeu sudah tak lagi bisa sombong-sombongan lagi dan dia akan segera menghancurkannya. Sambil menggenggam senjata dan perisai milik orc yang diambil Yeu di permukaan, dia berkata bahwa musuh sangat bangga seakan-akan dia bisa mengakhiri segalanya dengan mudah, padahal masih belum tentu siapa yang jadi pemenang dan kalah di sana. Geram dengan kalimat yang diutarakan oleh Yeu sebagai manusia yang dianggap nggak tahu malu, musuh melepaskan sebuah cepolan kanan sebagai serangan pembuka. Namun Yeu bisa menghindarinya cukup dengan bergerak ke arah sedikit ke kiri. Melanjutkan serangan, musuh kemudian melepaskan serangan cairan asam, sementara Yeu kali ini bertahan dengan menggunakan perisai seadanya. Cairan asam milik musuh bersifat sangat korosif, bersentuhan langsung dengannya pasti akan membuat Yeu hancur dengan kondisinya yang sekarang. Perisai seadanya yang Yeu pakai juga nampak tak dapat menanggung serangan musuh. Ketika perisainya meleleh, Yeu langsung melepaskannya, melompat ke arah belakang untuk menghindari hujan asam yang dilepaskan oleh lawan. Menggunakan sebuah pedang besar, Yeu coba melakukan serangan balik secara langsung. Dia mendaratkan sebuah tebasan berat ke tubuh musuh, tapi kenyataannya serangan berat Yeu tidak dapat memotong Immortal Polymer. Bagi musuh, serangan Yeu barusan terasa sangat menggelitik. Serangan balik cepat pun dilakukan, menendang Yeu pakai dengkulnya. Nasib baik Yeu masih bisa bertahan dengan memanfaatkan senjatanya untuk meminimalisir damage yang diterima. Serangan tersebut juga membuatnya terhempaskan ke arah belakang. Dari adu benturan tersebut, Yeu mendapati jika musuh satu itu memiliki pertahanan yang sangat kokoh. Menggunakan senjata seadanya seperti sekarang tidak akan bisa memberikan damage yang berarti kepada lawan. Jika Yeu menggunakan Transcube yang masih membelenggu si Necromancer, yang ada nanti malah jadi susah lagi. Dia mesti lawan 2 musuh sekaligus. Pada situasi tersebut, dari arah lain Yeu teralihkan dengan kekuatan besar yang muncul secara tiba-tiba. Di tengah pertarungan, energi kemasan yang begitu melimpah mulai menyelimuti tubuh si cewek kucing, sebelum akhirnya dia kembali muncul dengan tampilan barunya, kucing Oyen besar. Setelah menunjukkan diri, si Oyen pun bergerak mendekat ke arah Necromancer yang gak bisa ngapa-ngapain. Tentu saja musuh langsung auto panik, menyadari kalau kucing besar di depannya pasti datang mendekat bukan cuman pengen ngejilatin dia. Dan ya, bukan cuman menjilat, kucing besar itu pun sekalian mencabik-cabik si Necromancer sampai sekarat. Dan yang bisa dilakukannya cuma nahan sakit, teriak sakitan. Di mata Yeu, kejadian tersebut menjadi kesempatan yang sangat bagus, celah baru yang dapat membawanya pada kemenangan. Necromancer yang udah sekarat cukup senang ketika menyadari kalau gelang emas yang membelenggunya telah menghilang. Tapi itu cuma sebentar, karena tiba-tiba ada Yeu yang sudah berdiri tepat di hadapannya. Finish him! Sebuah tebasan pun terdaratkan, serangan yang membuat musuh kali ini benar-benar mokat. Karena setelahnya langsung muncul notif sistem yang ngasih tahu kalau Necromancer telah dibunuh dan Yeu mendapatkan 8.000 poin. Cuman gara-gara Yeu ngerebut killnya, si kucing besar memberikan tatapan yang begitu mengerikan, kurang mengenakan. Kayaknya dia marah karena nggak bisa diajak komunikasi. Yeu yakin kalau si cewek kucing yang berubah nggak bisa ngendalin dirinya. Nggak peduli teman, nggak peduli lawan. Kucing besar itu menghajar Yeu dengan kekuatan besarnya, membuatnya terhempaskan ke arah belakang, tempat di mana Immortal Polymer berada. Umpan yang sangat bagus dan musuh akan coba untuk memanfaatkannya sebaik mungkin. Musuh mempersiapkan sebuah cepolan keras terarahkan kepada Yeu. Dalam kondisinya saat itu tentu saja Yeu nggak bakalan bisa menghindarinya. Tapi tidak disangka, kucing besar yang sempat menghajar Yeu malah datang buat nyelamatin dia. Kayaknya si kucing gak kehilangan kendalian diri, dan dia cuma ngerasa kesel aja killnya diambil, makanya Yeu langsung dihajar tadi. Setelah mengamankan Yeu, kucing besar melepaskan Tiger's Roar, suara auman yang begitu keras dan mengganggu pendengaran namun bisa diarahkan ke personal. Tanpa mengganggu orang-orang di sekitarnya, auman tersebut diarahkan hanya kepada Immortal Polymer yang merasa terganggu dan nutup kuping buat redain suara bising tersebut. Meskipun sama sekali nggak terlalu efektif sih. Si kucing besar juga datang ke hadapan musuh, menerkam dan mencoba untuk mencabik-cabiknya. Serangan dari si gadis kucing sangat kuat dan tidak masuk akal, pikir Yeu. Tapi karenanya jugalah situasi yang sebelumnya cukup rumit dapat berubah. Dia menciptakan beberapa peluang bagi Yeu untuk mengambil tindakan yang tepat. Sementara yang paling kuat diurus sama si kucing, Yeu merubah target kepada si mentalis yang bisa ngendalin pikiran seseorang.
Sebelumnya musuh satu ini punya perlindungan dari kedua temannya, tapi sekarang semuanya sudah menghilang. Udah nggak ada temen yang ngelindungin dia lagi. Dan gak pakai lama, Yeo pun langsung melepaskan beberapa tebasan kepadanya. Sesaat setelah menghajar si mentalis secara langsung, para budak perang yang sebelumnya berada di dunia ilusi akhirnya dapat tersadarkan. Mereka juga menyadari jika yang sebelumnya mereka lihat cuman sekedar penglihatan palsu. Begitupun Rocky dan Cynthia yang beberapa waktu terakhir kena genjutsu lawan dan sempat memasuki dunia ilusi yang menyedihkan. Keduanya kembali tersadarkan dan melihat Yeo sama kucing besar yang masih terlibat dalam pertarungan. Dengan kekuatannya yang tinggal sedikit, Cynthia memulihkan 20% darah para budak perang, berharap agar mereka semua dapat kembali masuk ke medan pertarungan dan memberikan bantuan kepada Yeo. Masuk kembali ke medan pertarungan, Rocky yang cukup emosi berjanji jika selanjutnya dia akan membalaskan dendam dari rekan-rekan budak perang yang telah gugur. Mulai dari sini situasinya akan kembali berbalik. Comeback to comeback. Banyak para penonton yang tambah bersemangat menyaksikan pertarungan yang sangat seru dan menegangkan. Penampilan paling mencolok kembali diperlihatkan sama Yeo. Gak kayak pertarungan sebelumnya, kali ini ada banyak penonton yang memberikan dukungan buat MC. Jadi kucing besar bikin cewek kucing kehilangan banyak energinya. Dan itu terjadi di tengah-tengah pertarungannya sama si Immortal Polymer. Dia kembali ke bentuk awal dan hampir pengen pingsan. Sementara itu musuh yang masih bisa melanjutkan pertarungan udah nyiapin serangan pembunuh. Lengannya meruncing dan siap untuk menembus tubuh si kucing. Sementara si kucing yang udah capek nampaknya nggak bisa kabur dari serangan tersebut. Namun sebelum kena colok, ada Rocky dengan tubuh berliannya yang nahan serangan tersebut. Tubuh Rocky mampu menahan serangan lawan dan bahkan lengan lawan yang runcing menancap dan gak bisa dilepasin dari tubuh berliannya. Supaya musuhnya gak bisa kabur lagi, selain menahan tangan musuh yang masih nancep di tubuhnya, Rocky juga sekalian nancep tubuh musuh pakai tombak tangan yang terbentuk dari berlian. Rocky dan tubuh kuatnya masih aman, sementara musuh sedikit menjerit dan mulai merasa kesakitan. Di saat itulah Rocky minta Yeo buat langsung aja lepasin serangan buat dapetin last hit sesuai dengan rencana awal mereka. Perkataan Rocky tersampaikan kepada Yeo yang terlihat sudah mempersiapkan sebuah bumerang yang dibentuk dari Transcube. Yeo melemparkan bumerang ke arah musuh, menargetkan kepalanya dan berhasil menciptakan serangan terakhir. Immortal Polymer tewas dengan kepalanya yang copot, jatuh ke bawah permukaan sementara tubuhnya masih berdiri. Sedangkan bumerang yang dilempar udah balik lagi ke tangan MC. Menghabisi musuh yang paling kuat membuat Yeo mendapatkan 10.000 poin sistem. Di sisi lain, para budak perang kini sedang melampiaskan emosinya kepada si mentalis, musuh yang udah bikin mereka melihat kejadian yang paling mengerikan di hidupnya sampai-sampai dipaksa buat bundir. Budak perang melepaskan serangan berkelanjutan, mereka nggak akan biarin musuh kembali merapal mantra ilusi lagi. Serangan yang diterima musuh membuatnya terdorong mundur, terus mundur, dan kini tepat di belakangnya terdapat rawa-rawa beracun. Maju kena, mundur kena, nggak ada jalan lagi bagi dia buat kabur. Setelah menghabisi yang paling kuat, Yeo datang untuk mendapatkan poin terakhir yang bisa dia ambil. Sekalian Yeo juga pengen ngelampiasin emosi gara-gara dia juga sempat terjebak dalam ilusi musuh yang mensedihkan. Setelah sekian lama nggak ngerasain emosi yang memuncak, sekarang musuh malah bangkitin emosi Yeo yang udah lama tertidur. Musuh yang nyerang mental kayak gini emang paling ngeselin sih. Nggak ada lagi negosiasi, Yeo langsung melepaskan flying kick kepada musuh, membuatnya terdorong sampai jatuh ke rawa-rawa beracun. Setelah terjebak di dalamnya, nggak butuh waktu lama, musuh pun meleleh dan mati. Yeo kembali mendapatkan 8.000 poin, dan sekarang dia sudah mendapatkan total lebih dari 30.000 poin. Jumlah yang melebihi syarat kalau Yeo pengen buka akun baru ketika berada di tempat tersebut. Setelah pertarungan yang agak menyulitkan, akhirnya Yeo juga sampai di titik di mana dia bisa mengubah keadaan. Kekuatan baru yang pastinya nggak bakalan disangka-sangka sama musuh. Begitupun dengan Yeo, 30.000 poin buat buka akun, dan itu pun secara random. Kalau 50.000 poin, Yeo bisa pakai akun yang udah Yeo dapetin sebelumnya. Jadi ya, ini sih sama aja kayak gacha. Dengan demikian, maka ronde kedua Alien Hunting Ground pun selesai. Saking serunya pertarungan, para penonton pada deg-degan, sampai-sampai jantung kayak pengen copot. Mereka terlihat pada senang atas kemenangan yang diraih oleh para budak perang, karena banyak dari mereka yang mempertaruhkan uangnya untuk kemenangan budak perang hanya karena di sana ada Yeo yang bisa menciptakan keajaiban. Ketika melihat data perjudian, mata tiga cukup kaget. Ternyata dalam ajang taruhan tersebut lebih banyak yang pegang budak perang akan keluar sebagai pemenangnya. Kira-kira ada 90% penonton yang bertaruh. Kejadian seperti ini belum pernah terjadi sebelum-sebelumnya. Dalam pikirnya, Cicicak menganggap para penjudai itu hanya sekelompok orang bodoh. Dua gelombang sebelumnya hanyalah pembukaan menurutnya, dan gelombang ketiga selanjutnya adalah kartu traf yang sudah Cicicak persiapkan. Sebagai bandar, Cicicak merasa senang karena pada akhirnya dialah yang akan meraup banyak uang.
Babak kedua telah usai dan para budak perang hanya diberikan waktu sebanyak 10 menit saja untuk beristirahat. Waktu yang benar-benar takkan cukup untuk memulihkan kondisi seperti di awal. Ini membuat para budak perang merasa khawatir dengan pertarungan selanjutnya. Rocky berterima kasih kepada Cynthia yang sebelumnya sempat berjuang sendirian untuk membangunkan Yeu dari dunia ilusi, sehingga mereka masih bisa hidup sampai sekarang. Cuman masalahnya sekarang Cynthia sudah hampir kehabisan tenaga dan mana, membuatnya memiliki keraguan untuk menahan serangan gelombang lanjutan yang pastinya akan lebih kuat. Si cewek kucing dengan penuh keyakinan berkata bahwa dia harus bertahan hidup untuk menghajar musuh-musuh yang datang. Sebagai seorang warrior, dia tidak akan tumbang. Pas lagi keren-kerennya, cewek kucing ini langsung nahan sakit gara-gara luka dalam yang dia terima dari pertarungan sebelumnya. Tapi tetep dia pengen menghancurkan semua musuh-musuhnya. Daripada ngomong terus, mending nih cewek hemat-hemat energi, kata Rocky. Rocky juga bertanya kepada Yeu, apakah yang harus mereka lakukan selanjutnya? Dengan kondisi mereka yang sudah tak lagi prima, apakah memungkinkan untuk terus melanjutkan pertarungan? Sama kayak sebelumnya, pas ditanya, Yeu malah dia mematung, gak memberikan sedikit pun jawaban. Karena pada saat itu Yeu lagi masuk ke dalam sistem akun rajanya yang tiba-tiba memanggil dia sesaat setelah berakhirnya ronde kedua. Aturan di dalam dungeon ini terasa begitu kuat sampai-sampai bisa membatasi sistem dan cuma muncul di waktu-waktu tertentu. Pikir Yeu tak heran kalau Kazan, salah satu dari 5 pahlawan bumi, terjerumus di dalam dungeon ini dan masih belum ada kabarnya. Ini akan menjadi momen penentu apakah Yeu bisa memberikan performa baik di babak selanjutnya ataukah tidak. Karena dia akan membuka akun baru secara random. Kalau yang didapetin akun non-tempur, maka habislah. Total poin Yeu sekarang 42.000 dan dia akan gacha satu akun senilai 30.000 poin. Sistem tanya apakah Yeu mau langsung gacha, dan tentu saja aku sih yes. Dan inilah dia, sebuah akun khusus terbatas pun berhasil didapatkan. God of Hunting, Karen. Di planet Wild Hunt, tempat Karen tinggal, perburuan kompetitif adalah moto, membunuh adalah teman seumur hidup. Bayi-bayi menjalani ujian sejak lahir, menjadi pewaris untuk menjadi pejuang Wild Hunt, dan berkompetisi di arena kematian adalah kehormatan tertinggi bagi mereka. Di antara mereka hanya yang terkuatlah yang dapat mencapai puncak, seperti Karen, sang dewa perburuan. Setelah menjadi yang terkuat di planetnya, Karen meninggalkan tanah kelahirannya dan memulai perjalanan tanpa akhir untuk menaklukkan lautan bintang. Sangat beruntung, Yeu benar-benar membuka akun yang sangat sesuai dengan situasi dan lingkungan yang ia hadapi kali ini. Apakah itu hanya sekedar keberuntungan, ataukah akun itu sendiri yang merasakan medan pertempuran panggung yang paling dia nanti-nantikan dan muncul atas inisiatifnya sendiri? Sistem kasih tahu kalau akun dewa perburuan adalah akun khusus terbatas dan hanya dapat digunakan di dalam suatu dungeon atau dunia kompetitif. Dan untuk menggunakan akun tersebut, Yeu memerlukan poin sebagai bensinnya. Kalau poinnya habis, maka akunnya nggak bisa dipakai. Pikir Yeu hal ini memang cukup wajar karena nggak mungkin kan dia yang sebelumnya bertarung mati-matian tiba-tiba langsung berubah jadi yang terkuat dan tak terkalahkan. Masih ada 12.000 poin yang tersisa. Menurut Yeu itu sudah cukup untuk pertarungan berikutnya. Gelut sampai menang pakai akun dewa perburuannya. Datang menepuk pundak Yeu, Rocky tanya apakah dia baik-baik saja. Kenapa nggak nyaut-nyaut pas dipanggil? Apakah Yeu lagi mikirin cicilan pinjol? Bukan itu. Yeu memastikan kalau dia baik-baik saja dan tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Pembawa acara menyerukan jika tahap ketiga dari pertempuran akan segera dimulai dalam hitungan mundur 10 detik dan meminta kepada para budak untuk mempersiapkan diri mereka. Hampir seluruh penonton meneriakkan nama Yeu karena nasib dari mereka yang udah pasang taruhan sepenuhnya akan bergantung kepada Bang MC. Para budak perang yang gak dapat cukup istirahat mulai mengeluh, pada pengen mati saking capeknya. Dan sekarang mereka harus kembali disuruh buat bertarung dan sudah pasti babak kali ini bakalan jauh lebih susah dari yang sebelumnya. Cynthia yang mananya cuma tinggal 10% nantinya hanya akan menggunakan kemampuannya di saat-saat kritis saja. Sementara si cewek kucing, meskipun dia bakalan mati, setidaknya dia harus membawa beberapa musuh ke alam baka bersamanya. Ketika hitung mundur hampir selesai, sebuah portal pun muncul. Nampak cukup berbeda dari yang sebelumnya. Portal yang kali ini muncul punya banyak corak kemerahan, seakan mengisyaratkan jika musuh yang muncul akan jauh lebih kuat dari sebelumnya. Sekaligus akan menjadi pertempuran terakhir dari acara tersebut. Yeu yang berdiri seorang diri paling depan terus berjalan secara perlahan mendekat ke arah portal. Dan dia secara tiba-tiba malah nyuruh semua budak perang lain untuk mundur. Sangat aneh, Cynthia minta Yeu untuk nggak pergi sendirian karena itu sangat berbahaya. Sementara cewek kucing nggak terima. Yeu yang pengen maju sendirian dianggap pengen jadi pahlawan seorang diri. Yeu nggak ngajak dia seakan-akan kayak remehin kemampuannya. Sementara Yeu hanya berkata jika mereka semua kini sedang berada dalam kondisi yang kurang baik. Jadi serahkan saja pertarungan ini kepadaku. Kali ini aku akan berjuang cukup sendirian. Waktunya bertarung.